ومن يضلله فلا هادي له. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang kita muliakan Datuk Sri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Taha, penasihat kita yang sentiasa bersama kita, yang tentunya malam ini lebih ceria, lebih segar karena beliau tentunya dan semua jamaah telah menunaikan tanggung jawab sebagai rakyat, sebagai warga negara yang baik, untuk sama-sama menentukan pilihannya untuk ikut memberikan pendapat, pandangan, suara bagi sebuah kerajaan yang baru. Tentunya malam ini kita percaya semuanya kepalanya masing-masing ini bermain-main, berkisar tentang keputusannya malam ini ya, yang sudah pasti berdebar-debar, dan ini jelas menunjukkan kecenderungan politik masing-masing. Walaupun sudah banyak dihebahkan, dinasihatkan supaya kita sentiasa bersatu padu, menjaga hubungan kaum, menjaga perpaduan. Tapi bukan mudah ya, perpaduan ini hanya senang diucapkan. Karena macam mana boleh bersatu padu dalam perbezaan pilihan, perbezaan pandangan yang tidak jarang mengakibatkan perpecahan, pergaduhan dan lain sebagainya. Sedikit tentang pandangan ya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dalam dunia ini, berbagai-bagai sistem yang pernah disampaikan atau dibawa oleh Rasulullah SAW adalah menjadi acuan sebenarnya bahwa pemerintahan itu berdasarkan syura, berdasarkan mesyuarat, berdasarkan kesepakatan. Itu asasnya dalam Al-Quran, wasyawirhum bainahum fil amr, wasyawirhum fil amr, dan mesyuaratlah. Daripada mesyuarat inilah akhirnya banyak negara membuat tempat mesyuarat. Ada dinamakan MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Ada dinamakan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ada juga dinamakan di sini Dewan Rakyat, parlemen dan sebagainya. Itulah sebenarnya untuk bermesyuarat. Namun tentunya ahli mesyuarat juga dipilih melalui wakil-wakil, sebab dewan itu tak besar manapun, tak mungkin akan menampung 1 juta, 2 juta, hanyalah mungkin dalam beberapa ratus. Maka yang menjadi wakil itulah terpaksa melalui pilihan yang disebut sebagai pilihan raya umum, pilihan raya negeri, pilihan raya kecil dan lain sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan ini semua adalah jalan untuk mencari keridhaan Allah, karena asasnya kita ingin mempraktikkan, mengamalkan ayat Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bermesyuarat. Namun apa yang berlaku dalam dunia, kalau kita perhatikan, ada negara yang maju, yang stabil, dengan berbagai pilihan raya yang diadakan, negara tidak mengalami apa-apa persengketaan dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan, itulah negara yang memiliki 2 parti politik saja, dualisme parti, dua parti saja yang besar.
dan kemenangannya bertukar-tukar, satu ini lain kali yang itu, begitulah tuh ya. Tidak pernah ada perpecahan sehingga menimbulkan parti-parti baru. Yang anehnya di beberapa negara, termasuklah di sini, semuanya membawa idealisme. Yang dahulunya stabil, parti tidak begitu banyak, mungkin hanya ada 2, ada 3, tapi berpecah, buat parti lagi, buat parti lagi, buat parti lagi, dan semuanya membawa message untuk kebaikan ya. Maka kita harap-harap cemas, semoga apa yang akan dihasilkan malam ini adalah kerajaan yang kuat, tidak lagi kerajaan yang lemah, karena tidak cukup kursi itu, tidak cukup bahagian dia itu ya, dan menyebabkan berlakunya nanti gabungan dan sebagainya. Dan gabungan ini bukan senang untuk diikat secara keikhlasan ya. Inilah, jadi kita mesti banyak belajar lagi ya, untuk bagaimana berbeza tetapi tetap tidak menyebabkan kelemahan kekuatan sesuatu negara, insyaallah ya. Baik, ini maaf kalau saya mendahulukan pandangan ini dalam kuliah malam ini. Insyaallah kita akan teruskan ya, sementara mungkin dalam beberapa jam lagi kita mungkin akan melihat apa yang sudah tuan-tuan semuanya tunggu ya. Mari kita sambil-sambil mencari rahmat Allah dalam majlis ilmu kita ini, yang barangkali kurang ada kaitannya dengan apa yang berlaku saat ini, tapi sudah jelas ini adalah salah satu syariat agama kita yang penting ya, yaitu bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita, perbuatan kita, sikap kita, supaya tetap mengikut acuan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada minggu lepas ya, kita sempat secara ringkas menyampaikan kejadian yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan diikuti oleh sahabatnya ketika itu, apabila berlakunya ta'un ataupun berlakunya wabak penyakit yang berjangkit dalam sesebuah daerah, dalam sesebuah negeri, yang ternyata akhirnya menjadi ikutan kepada cara penanganan kesehatan dalam dunia ini. Jadi kita memang amat berbangga dan bersyukur, Islamlah yang mengangkat cerita ini, Islamlah yang menjadikan solusi, memberikan jawaban tentang keadaan sesuatu musibah, terutamanya penyakit yang berjangkit. Tidak ada pada agama lain. Kita tidak dengar dalam kitab Bible mereka membincangkan soal kejadian ini. Dalam kitab Weda agama Hindu, dalam kitab yang lain-lain tidak ada. Ya, bermana pakar-pakar kesehatan sudah pasti merujuk kepada pakar kesehatan ataupun ulama-ulama Islam dahulu kala, yang ternyata rujukannya adalah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulang lagi ceritanya, terutamanya yang ditunjukkan oleh ketegasan khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar Al-Khattab. Kalau kita dengar cerita Khalifah Umar Al-Khattab ini, jangan main-main. Ini khalifah yang luar biasa, khalifah yang mendapat gelaran Al-Faruq, sang pembeza. Kenapa sampai dikatakan begitu? Karena Umar Al-Khattab tidak main-main soal hukum.
tidak main-main soal akidah. Apa yang Umar Al-Khattab keluarkan yang merupakan hukum, sesuatu hukum, maka itu sudah berdasarkan pertimbangan yang cukup, sehingga kadang-kadang menimbulkan ketegasan itu menimbulkan kerisauan yang lain, ya. Karena apa? Karena keteguhan ini, kekuatan akidah yang dimiliki oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi gelaran Al-Faruq itu bukan gelaran yang calang-calang. Semua para sahabat, para khalifah terutamanya, gelarannya itu gelaran yang bukan kecil, punya makna. Contohnya Abu Bakar sendiri itu gelaran dia ada dua itu. Abu Bakar pun gelaran. Nama dia Abdullah saja, Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi karena Abdullah bin Abi Quhafah ini adalah orang yang awal memeluk Islam, di mana sebelumnya bernama Abdul Ka'bah. Sebelum menerima Islam nama dia Abdul Ka'bah. Nah, ketika memeluk Islam dinamakan Abdullah, lalu diberi gelaran Abu Bakar, bapak yang awal menerima Islam. Ditambah lagi gelaran kedua selepas berlakunya Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, yang menimbulkan berbagai komen daripada orang-orang Mekah. Namun Abu Bakar sebagai orang yang beriman kuat kepada baginda Nabi, mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu beliau diberi gelar As-Siddiq, yang membenarkan. As-Siddiq yang membenarkan. Maka begitulah Al-Faruq dan Utsman itu Zunnurain. Ada seorang penceramah mungkin tersasul, dia gelarkan Utsman Zulkarnain. Salah, bukan Zulkarnain. Bukan, Utsman mempunyai dua tanduk. Utsman itu Zunnurain, mempunyai dua cahaya. Kerana Utsmanlah satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi dua putri Rasulullah secara berganti-ganti, bukan satu kali, ya, berganti-ganti, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Maka dinamakan Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Manakala Ali karramallahu wajhah digelarkan dengan Saifullah, pedang Allah, karena keberaniannya, karena kehandalannya, karena kepahlawanannya, dan juga ditandai dengan pedangnya yang sangat legendaris, yang bercabang dua itu, ya, pedang khas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, cerita Umar Al-Khattab ini ketika beliau dan rombongannya keluar daripada Madinah menuju Syam. Tetapi di pertengahan jalan di sebuah daerah yang dinamakan Sargha, berjumpa dengan sahabat yang tinggal di Syam, yang ternyata kemudian menjadi panglima perang juga, bernama Abdullah bin Jarrah. Abdullah bin Jarrah mengkhabarkan bahwa di negeri Syam tengah berlaku penyakit, yaitu penyakit taun. Ya, penyakit taun ini semacam penyakit kulit, ya, yang menimbulkan luka-luka pada badan dan cepat berjangkit kepada yang lain. Itulah cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Jarrah kepada rombongan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Maka mendengar perkhabaran demikian, disinilah letak kebijaksanaan Umar dan bagaimana beliau menjaga akidahnya. Apa kaitan akidah dengan penyakit ini? Tentu ada kaitan. Antara dia ingin meneruskan perjalanan menuju Syam yang tengah ada penyakit, berarti sanggup menerima musibah itu, ataupun balik ke Madinah yang seolah-olah lari, seolah-olah menghindar daripada musibah daripada Allah itu. Jadi apakah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Umar
dia menggunakan kebijaksanaannya, dia tidak semata-mata memakai pendapatnya sendiri, maka dia ingin bermesyuarat. Nah, inilah prinsipnya nih, wasyawirhum, bermesyuarat. Siapakah yang Umar panggil untuk dibawa berbincang? Pertama yang Umar panggil ialah golongan muhajirin. Kita ingat ya, di Madinah itu dua golongan yang besar, golongan muhajirin dan golongan ansor. Ansor ini penduduk lokal Madinah yang dahulunya dua suku, nama dia suku Aus dan suku Khazraj. Tapi kedua-duanya sudah meluk Islam, maka dileburkan, disatukan, dan Nabi memanggilnya golongan Ansor saja. Nabi meminta pandangan daripada orang-orang Ansor ini. Apakah pandangannya? Sama ada meneruskan ke Syam, masuk ke negeri Syam yang sedang ada penyakit, ataupun balik ke Madinah. Ternyata golongan Ansor, golongan muhajirin dulu ya, bukan Ansor dulu. Yang dipanggil ini golongan muhajirin dululah. Muhajirin yang senior. Ya, memang Umar mendahulukan golongan yang senior, yang lebih mencintai Rasulullah. Oke, golongan muhajirin pun dipanggil beberapa orang yang senior dan dimintai pandangannya. Ternyata golongan muhajirin ini berbeza pendapat. Ada dua pendapat. Satu, ya, supaya meneruskan saja, karena katanya aku ini sudah keluar untuk urusan tertentu dan kami tidak melihat alasan untuk lari daripadanya. Tidak ada alasan untuk lari daripada penyakit. Nah, itu pendapat yang satu. Sedangkan pendapat yang lain, engkau masih bersama sebagian manusia dan sahabat-sahabat Rasulullah, dan kami melihat, dan kami tidak melihat untuk mendatangi daerah yang sedang ada penyakit. Dua pandangan ini, karena Umar rasa tidak boleh disatukan, diambil jalan tengah, maka Umar bilang, tinggalkan. Saya belum puas hati dengan golongan muhajirin. Panggil lagi golongan yang satu, yaitu golongan Ansor. Maka datanglah beberapa wakil daripada golongan Ansor. Dan Umar bertanya lagi, apa pandangannya? Adakah meneruskan masuk ke negeri Syam atau balik ke Madinah? Pun begitu. Daripada golongan Ansor ini pun berbeza. Satu pandangan teruskan saja, satu pandangan balik saja. Umar belum lagi mendapat keputusan. Ya, Umar pun kata, tinggalkan lagi. Saya mau panggil satu golongan. Siapa golongan mana lagi ini? Muhajirin sudah, Ansor sudah. Adakah golongan yang lain? Ternyata Umar punya rizab, punya rujukan, ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Yang dipanggil ialah orang-orang Quraisy yang sudah tua. Otail orang bilang, ya. Orang Quraisy yang sudah tua, mananya dia lebih alim lagi daripada muhajirin. Yang sudah tua, dan orang-orang ini yang berhijrah sebelum pembebasan Mekah, mananya berhijrah lebih awal lagi. Dipanggillah mereka. Maka dari golongan yang ini hanya ada satu pendapat, bukan dua pendapat. Nah, pendapatnya apa? Kami berpendapat, kata mereka ini, orang-orang Quraisy yang sudah tua ini, kami berpendapat untuk memulangkan orang-orang dan jangan mendatangi penyakit itu. Nah, ini dia. Jadi keputusannya menurut orang-orang Quraisy, orang lama, mereka mahu supaya balik ke Madinah, tidak meneruskan perjalanan ke negeri Syam. Lalu Umar pun membuat keputusan, terima kasih, sungguh aku besok akan pulang dan naik kendaraan. Lalu orang-orang mengikutinya. Settle sudah. Tapi adakah sampai di situ perbincangan ataupun orang-orang sudah puas hati? Tidak. Dari dulu pun begitu juga. Macam ini nanti pilihan raya juga nih, sudah ada keputusan, memang ada juga yang udah puas hati. Nah, kan biasa. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah,
sebagai pembawa berita yang awal tentang adanya penyakit taun ini berkata kepada Umar, "Wahai Umar, adakah engkau akan lari dari takdir Allah?" Ya. Inilah soal akidah, kan? Semua sepakat bahwa penyakit itu adalah ujian daripada Allah, ujian keimanan daripada Allah. Jadi orang yang lari daripada ujian ini akidahnya mungkin dianggap sebagai orang yang lari daripada ujian Allah, mananya orang yang gagal. Ini penilaian oleh satu pihak, gitu kan? Maka mendengar teguran daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah, Umar pun menjawab, "Seandainya orang lain yang mengatakan hal ini, wahai Abu Ubaidah, maka aku akan mengajarinya dalam hal perbezaan ini." Kalau orang lain mungkin dia akan cukup bagi pengajaran, tapi karena Abu Ubaidah juga orang hebat, jadi cukuplah memberikan penjelasan supaya ada jawaban lah, kan, supaya mengurangkanlah rasa tidak puas hatinya itu. Karena Umar tidak menyukai adanya perbezaan. Dan aku akan menjawab. Apa jawaban Umar? Ya, Umar jawab, ya, kami lari dari takdir Allah. Ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Oh, cantik jawaban dia, kan? Jadi Umar mengakui dululah, mengakui bahwa dia ini dianggap lari. Oke, betul, lari dari takdir Allah. Tapi dengan dia menuju ke Madinah, itu juga takdir Allah yang lain. Ya. Maka kemudian Umar memberikan tamsil, perumpamaan dengan contoh yang lain, yaitu contoh seekor unta. Apa pendapatmu jika ada unta turun ke jurang? Maksudnya masuk ke dalam sebuah lembah yang memiliki dua sisi, dua tempat, yang satu subur dan lainnya gersang. Lalu jika engkau menggembalakannya di sisi yang subur, bukankah itu sesuai takdir Allah? Jika engkau menggembalakannya di sisi yang gersang, itu juga sesuai dengan takdir Allah? Nah, itu soalan. Ya, jawabannya, takdir Allah ini mana-mana yang sudah berlaku itu takdir Allah. Kalau ada unta dia digembalakan di tempat yang banyak rumput, sudah makan rumput, itu takdir Allah. Tapi ketika unta digembalakan di tempat yang gersang, unta mencari-cari rumput, tidak makan rumput, sudah berlaku, itu takdir Allah. Tetapi secara rasional, secara akal fikiran, mana mau dipilih sebagai penggembala? Mana mau pilih antara lembah yang ada rumput atau lembah yang tidak ada rumput? Di soalan ini jawabannya adalah pada akal fikiran masing-masing. Ya, akhirnya ya selesailah perbezaan ataupun penghujan itu sudah berakhir. Kemudian Allah berikan satu tanda keridhaan lah, tanda keridhaan pada saya ini. Karena ketika perbincangan itu sudah hampir selesai, datanglah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kategorinya juga orang Quraisy yang lama, ya, orang Muhajirin juga yang awal meluk agama Islam dan awal berhijrah. Abdurrahman bin Auf sebelumnya tidak hadir di situ karena ada urusan. Abdurrahman bin Auf berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui masalah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Nah, akhirnya sudah ada lagi nih, ya, satu dalil ini. Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar di suatu daerah ada penyakit taun, maka jangan mendatanginya. Jika menimpa kalian, maka jangan pergi dan lari daripadanya." Ibnu Abbas mengatakan, maka Umar memuji Allah, "Alhamdulillah." Jadi dengan
dengan dalil yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, maka selesailah segala kekalutan itu. Alhamdulillah. Itulah ya kata kunci bahwa dalam sesuatu penyakit yang merebak, kalau kita belum menjadi mangsa, jangan kita masuk ke dalam golongan yang sudah kena penyakit. Tapi kalau kita sudah berada dalam kawasan penyakit itu, ataupun kita sendiri sudah menjadi mangsanya, maka kita jangan membawa penyakit itu ke tempat lain ataupun ke orang lain yang mungkin akan dijangkitinya. Jadi ini soal akidah. Soal akidah. Akhirnya kita tidak mau bangkitlah. Dahulu di Malaysia di sini ada PKP, ada penjarakan, macam-macam kan, masa itu heboh. Banyak pendapat sampai soal itulah akidah, soal bid'ah, soal haram, halal, kufur, Islam. Aduh, Masya Allah ya. Padahal semuanya sudah ada dalam contoh Rasulullah SAW dan sahabat. Cuma memang mungkin akhirnya lebih kompleks pada zaman ini ya, karena kita dituntut untuk lebih bersatu sebenarnya. Pada saya apapun, kalau hukumnya adalah satu sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan, terutamanya oleh pihak kemuftian, maka tidak ada ya yang perlu diperbahaskan lagi. Insyaallah ya, walaupun mungkin dikatakan macam ini sudah berlalu ya, tapi ternyata memang penyakit yang kita rasakan pun COVID ini masih ada kan, bahkan lebih berkembang lagi, dia punya varian lebih berbahaya lagi, maka sudah tentu masih ada ya, masih perlu kita mencontohi apa yang sudah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana ketegasan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam hal menjaga ya masyarakat, menjaga rakyat daripada menjadi mangsa sesuatu musibah penyakit. Baiklah para jamaah sekalian, kita berpeluang untuk meneruskan ya malam ini. Sudah mulai agak berat ini tajuknya ini, masih berkaitan dengan pandangan manusia kepada sesuatu penyakit, bahkan lebih kepada penyakit yang diada-adakan. Macam mana nih penyakit yang diada-adakan? Penyakit yang dibayang-bayangkan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan juga. Kita ini sering mempercayai cerita-cerita karut ya, cerita-cerita karut, tahayul ya, khurafat, cerita-cerita yang tidak berdasarkan fakta. Dan ini sudah berlaku dari zaman dahulu, terutamanya di zaman jahiliyah, sebelum adanya agama Islam ya, sebelum Islam ini diperkenalkan. Maka sudah pasti generasi jahiliyah ini juga saya rasa masih kuat lagi lah ya, berpegang kepada kepercayaan yang karut marut ini. Tajuknya adalah tidak ada adwa. Nanti sesuatu dijelaskan ya. Tidak ada adwa, tiarah, hammah, safar, nau, ghul. Apa ini ya, ini kata-kata bahasa Arab ya. Oke, kita anukan teruslah, kita berkenalan ini. Adwa yaitu keyakinan bahwa orang yang sakit akan menularkan penyakitnya kepada orang sehat. Penyakit yang ada pada seseorang sudah pasti akan berjangkit kepada orang yang sehat. La adwa, tidak ada adwa. Jadi rupanya keyakinan orang jahiliyah dahulu, apa saja penyakit memang akan kena kepada yang lain. Sehingga orang yang suka berpenyakit akan dijauhi. Bahkan ada kan dalam cerita movie dalam cerita Melayu lah. Kesian kadang-kadang kalau dalam cerita keluarga tuh ada anak yang suka sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan tuh sekejap sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi. Itu dianggap apa itu? Anak yang membawa sial. Tuduhan kepada orang yang suka berpenyakit, anggapannya tidak baik. Sehingga tidak perlu didekati, dijauhi.
Bahkan ada sampai naudzubillah, kalaulah satu kampung itu mengamalkan ini, kepercayaan ini, orang yang suka berpenyakit ini akan dikurung. Oh, akan dikurung. Sebab dianggapnya ini membawa masalah. Nah ini, jadi tidak ada adwa. Dalam Islam tidak ada adwa. Macam mana pula dengan penyakit-penyakit yang berjangkit itu? Ya, maksudnya penyakit itu jangan disamakan. Ada memang penyakit yang berjangkit dari segi fakta, dari segi sains. Ya, sakit kulit, sakit selesma, batuk itu berjangkit karena apa? Virus. Tapi kalau virus itu pun dihalang, ya minta maaf lah, macam ada batuk-batuk, ya kita sudah diajar SOP, gunakan mask, kan, kemudian tidak bersalam, itu kan satu kaidah SOP itu. Ya minta maaf ini, ya sebab kalau kita batuk bersin, tangan kita mesti akan pegang itu, walaupun kita buangnya di sana, buangnya di sini, tapi mungkin ada titisan yang disentuh oleh tangan kita, lalu tanpa disengaja ataupun sengaja, wallahu alam, kita bersalaman dengan yang lain, dengan kawan, dengan sahabat, lalu kawan itu pun tanpa disedari menyentuhkan lagi ke mulutnya, ke bibirnya. Semua itu tanpa disedari dan tanpa dilihat. Karena apa? Karena mata kita tidak mampu mengesan adanya virus. Cobalah kalau Tuhan berikan mata kita itu macam teleskop, sentiasa ada teleskop di mata kita, kita akan melihat itu, ya, dalam tangan kita, dalam tangan kawan kita ada yang hidup-hidup itu, bergerak-bergerak, kan? Dan kita pun akan lari daripada kuman-kuman dan bakteria, begitu, ya. Jadi maksudnya memang ada sebenarnya penyakit yang berjangkit daripada yang sakit kepada yang sehat, ya. Tapi tidaklah melampau, ya. Maknanya tidak semua penyakit. Tetapi zaman jahiliyah, kesian orang yang sakit. Apa saja sakit akan dikurung dalam bilik, akan dihukum, bahkan dianggap anak yang tidak membawa tuah. Ya, ada itu nasibnya begitu, yang suka sakit-sakitan lah, ya. Macam cerita saya, orang tua saya dahulu cerita, saya pun dari lahir hingga 4 tahun, ya, cerita arwah ibulah, suka sakit, ya, tidur saja di bilik saja, keluar pun diangkat oleh didukung oleh ibu, lemah. Tapi saya tidak pasti sama ada orang kampung itu memuncilkan atau tidak lah. Cuma keyakinan dulu bapak saya tukar nama. Wallahualam, ini saya belum ada dalilnya nih. Bolehkah tukar nama ini? Saya ditukar nama menjadi nama sekarang lah. Alhamdulillah. Ya sampai sekarang saya boleh tinggi besar sudahlah, kan. Dulu kecil, tapi ada juga lah tanda-tanda kecil yang lain dalam badan saya lah, akibat sakit yang lama ketika masih baby sampai lebih kurang 4 tahun begitu, ya. Jadi tuan-tuan, inilah yang boleh disampaikan malam ini tentang kefahaman beberapa keyakinan salah, ya, yaitu tentang orang yang berpenyakit tidak semestinya akan menjangkit kepada yang lain, tentang adanya lain-lain lah, belum dijelaskan, kan. Tiaroh itu ramalan dengan burung, hamah juga dengan burung hantu, safar ini binatang yang dalam perut ataupun bulan safar, ya, dan macam-macam lagi yang mana kita tidak boleh mempercayainya. Ternyata sudah awal-awal Islam tetapkan akidah yang betul. Kalau mau selamat, kita bukan terikut kepercayaan zaman jahiliyah yang sesat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan teruskan keterangannya pada minggu hadapan. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna muta'abadan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.